Ini adalah video pembahasan asesmen sumatif akhir semester 2 atau dulu namanya PAT, penilaian akhir tahun untuk muatan pelajaran matematika kelas 5 SD. Ya, naskah yang akan saya bahas adalah naskah tahun pelajaran 2021-2022. Baik, kita mulai. Soal yang pertama, ini ada gambar ya, perhatikan gambar bangun ruang berikut. Volume bangun di samping adalah titik-titik. Ya, ini kalau melihat bangunnya, ini kan menggunakan kubus satuan ini ya. Ini ke kanan 1, 2, 3, 4, 4, ke belakang 1, 2, 3, 4, dan ke atas juga 4. Ini berarti bangun kubus. Nah, kubus itu rumus volume kubus itu adalah R pangkat 3 ya, atau R kali R kali R. Ya, R pangkat 3, R-nya itu kan berarti ini 4. Ya, berarti 4 pangkat 3, yaitu 4 kali 4 kali 4. Ini harusnya sudah hafal. Kalau bilangan pangkat 3 1 sampai 10 itu harus sudah hafal. Ya, ini kalau belum hafal ini 4 kali 4 ya 16, 16 kali 4 betul 64 kubus satuan ya. Kubus satuan. Nah, berarti jawabannya adalah iya, B. Bisa dipahami ini ya. Yang penting tahu rumusnya. Rumus volume dari kubus itu R pangkat 3. R-nya itu rusuknya ini ya. Panjang rusuknya ini kan 4 kubus satuan. Berarti 4 kali 4 kali 4. 64. Lanjut kita ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 masih ada gambar. Ini adalah bangun ruang balok ini ya. Volume bangun ruang di samping adalah ya, volume balok. Kalau balok itu rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Rumusnya harus selalu ditulis ya biar ingat. Nah, panjangnya mana ini? Panjangnya ini 8 kali lebarnya 6 kali tingginya 5. Tinggal dikalikan saja. Untuk itu kalian keterampilan menghitung ya, harus dilatih ini. Ini 8 kali 6 ya 48 kali 5. 48 kali 5 ya 240 cm kubik ya. Kalau belum bisa seperti ini ya digunggung susun ya. Digunggung susun ini 8 kali 6 pakai jari bisa. Nah, 48 kali 5 pakai gunggung susun kalau tidak bisa. Ya, pakai gunggung susun 48 kali 5 ya. 5 kali 8 ya 40 nulisnya 0 nyimpennya 4. 5 kali 4 20 sama 4 24. Berarti 240 atau jawabannya A. Untuk nomor 2. Lanjut kita ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ini ada dua bangun ya. Perhatikanlah dua bangun ruang berikut. Ini semuanya balok ya, karena ini panjangnya beda-beda semua. Ini 464, ini 234, berarti ini balok semua. Nah, yang ditanyakan selisih volume bangun A dan bangun B di samping. Berarti kita harus cari volume bangun A dulu. Ya, volume bangun A karena ini balok, maka rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 4 kali 6 kali 4. Ya, 4 kali 6 ya 24. 24 kali 4. 24 kali 4 kalau tidak bisa digunggung susun ya. Ya, ini saya sudah tahu 96. Berarti ini 96 cm kubik. Ini untuk yang bangun ruang A. Sekarang bangun ruang B. Sama karena balok ini panjang kali lebar kali tinggi. Tapi di sini ya 2, lebarnya 3, tingginya 4. 2 kali 3 ya 6 kali 4. 6 kali 4 24 cm kubik. Ini untuk volume B. Yang ditanya bukan volume A, bukan volume B, tapi selisih. Selisih, volume selisih itu yang besar dikurangi yang kecil ya, berarti volume A dikurangi volume B. Volume A-nya kita sudah tahu tadi 96, volume B-nya 24. Nah, harus dicermati pertanyaannya ya. 96 dikurangi 24, kalau tidak tahu ya digunggung susun ya. 96 dikurangi 24. Nah, 6 kurangi 4, 2. 9 kurangi 2, 7. 72
cm kubik. Ini selisih dari volume bangun A dengan volume bangun B. 72 cm kubik, berarti jawabannya adalah C. Lanjut ya, kita ke soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Diketahui volume akuarium di samping adalah, ini volumenya sudah diketahui, 480 desimeter kubik. Ya. Jika panjang akuariumnya, panjangnya 12 desimeter. Dan lebarnya 5 desimeter. Maka tinggi akuarium, yang ditanya tingginya. Nah, ini kita harus tahu ya, tinggi akuariumnya itu, pokoknya kalau yang dicari bukan volume, P atau L atau T, itu volumenya selalu di atas, V per kayak gitu. Sisanya, karena yang dicari tinggi kan sisanya P sama L, berarti P kali L. Masukkan saja ini, V-nya 480, P-nya 12, L-nya 5. Ya. Berarti di sini ya, 480 per ini, 12 kali 5. Kalau nggak bisa gunggung susun. Ya, ketemu 60. 480 dibagi 60. Boleh dicoret ini nolnya. Nah, tinggal 48 bagi 6. Iya, 8 desimeter. Gampang ya? Ini berarti jawabannya C, nomor 4. Lanjut ya, kita ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ada soal ini. Kotak gabus berbentuk kubus dengan volume sebesar 13.824 cm kubik. Berarti ada volumenya kubus ini ya, 13.824. Salah satu permukaan akan dicat warna hijau. Jadi kan permukaannya kan harusnya ada 6 ya, tapi salah satunya ada warna hijau. Sedangkan permukaan lainnya akan dicat warna kuning. Luas permukaan, ya, mencari luas permukaan. Luas permukaan itu rumusnya adalah 6 kali R kali R. Nah, kita cari R-nya dulu. Mencari R kalau volumenya sudah tahu, itu tinggal kayak gini. R itu rumusnya akar pangkat 3 dari volume. Berarti akar pangkat 3 dari volumenya 13.824. Titik ya. Ini beri tanda titik 3 angka dari belakang. Terus gini, kita sediakan tempat ini 2 digit untuk jawaban. Ingat ini, kalau akar pangkat 3 itu sebenarnya sangat mudah ini. Kalau kita hafal ini ya. Nih, satuannya 4, berarti ini sama dengan satuan jawaban. Kecuali 2837 ya. Karena ini 4, 4. 13 ini depan tanda titik kan 13. Berapa pangkat 3 yang hasilnya 13 atau mendekati, tidak boleh melebihi. Kalau 1 pangkat 3, 1. 2 pangkat 3, iya 8. 3 pangkat 3, 27. Berarti yang paling dekat adalah 2. Nah, artinya R-nya adalah 2. Nah, luas permukaan itu 6 kali R kali R. Tapi yang kita cari hanya satu permukaan saja. Salah satu permukaannya akan dicat warna hijau. Luas permukaan gabus yang dicat warna hijau. Jadi cuma satu. Ya. Karena yang dicat warna hijau cuma satu. Berarti kan sama saja 1 kali R kali R. Atau R kali R saja ini. Karena yang dicat warna hijau hanya satu permukaan saja. Tidak 6-6-nya. Nah, R-nya itu adalah 24. Ini ya, boleh ini dikasih 1 kali 24 kali 24. 1 kali 24, 24, 24 kali 24. Kalau tidak bisa gunggung susun. 24 kali 24. 4 kali 4, ya 16, dimen 1 ya. 4 kali 2, 8 sama 1, 9. 2 kali 4, 8. Ini 8 ya. 2 kali 2, 4. Nah, ini 6. Ini 9 tambah 8, 17, dimen 1. 1 tambah 4, 5. Berarti jawabannya adalah 576 cm persegi. Persegi, mohon maaf, ini persegi. Berarti jawabannya adalah iya, 576 cm persegi. Karena kita hanya mencari satu permukaan saja. Kalau luas permukaan seluruhnya 6 kali R kali R. Karena seluruh permukaan kubus itu ada 6. Karena kita hanya mencari satu ini, salah satu permukaannya akan dicat warna hijau. Yang dicat warna hijau kan cuma satu, maka ini 1 kali R kali R. Atau R kali R saja cukup. Lanjut ya, kita ke soal nomor 6. Nah, ini ada lagi. Kalau tadi ada di nomor itu ada selisih ya, ini adalah gabungan ya. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar kubus, ini balok ya.
volume gabungan. Berarti gabungan, kalau digabung berarti kita cari salah satu dulu ya. Kita cari dulu. Mana ini? Volume kubus dulu boleh, yang atas dulu ya. Volume kubus itu kan R pangkat 3. Berarti R-nya berapa? Iya, R-nya 5. Berarti 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu ya 5 kali 5 kali 5. 125 cm kubik. Ini untuk yang volume kubus. Volume balok itu rumusnya P kali L kali T. P-nya berapa? 18. L-nya 5. T-nya 6. 18 kali 5? Nomor 6 ini ya. 18 kali 5? Iya. Ini boleh dicocok saja dulu kalau bingung. 18 kali 5 ini ya. Biar tahu. 5 kali 8, 40. Nyimpen 4. 5 kali 1, 5 sama 4, 9. Berarti 90 kali 6. 90 kali 6 ini nolnya simpen dulu boleh. 9 kali 6 kan sudah hafal. 54 ya. Ya, berarti 54 sama 01, 540. Ini cm kubik ya. Ini untuk volume yang bangun B. Kalau gabungan berarti digabung volume A ditambah volume B. Sama dengan 125 ditambah 540. Kalau nggak bisa, gunggung susun. Pokoknya jangan malas untuk oret-oretan ya. 540. Ini 5, ya 5 tambah 0, 2 tambah 4, 6. 1 tambah 5, 6. Jadi jawabannya adalah 665. Di mana ini? 665. Iya, yang D. Ini untuk nomor 6. Lanjut nomor 7. Nah, nomor 7. Ini ada tabel ya. Cermati tabel berikut ini. Pangkat 3. Nah, ini. Harusnya kita 1 sampai 10, bilangan pangkat 3 1 sampai 10 itu harus sudah hafal ya. Kalau harus sudah hafal karena nanti akan mempercepat ini. Untuk 1 sampai 3 harus hafal ini. Kayak 6 pangkat 3, kalian juga harus hafal. 6 pangkat 3 itu berapa? Ya 216. 7 pangkat 3, 343. 8 pangkat 3, 512. 9 pangkat 3, 729. 10 pangkat 3, 1000. Kalau tidak hafal, ini ya dicari ini. Tidak perlu dicari semua ini aja. Yang diminta ini, berdasarkan tabel di atas, maka hasil penjumlahan 7 pangkat 3 ditambah 9 pangkat 3. Ini kita cari 7 pangkat 3, kan kita sudah cari ini ya. 7 pangkat 3 itu 343. Ditambah 9 pangkat 3, 9 pangkat 3 itu 729. Ya tinggal digunggung susun. 343 tambah 729. 3 tambah 9, ya 12, nyimpen 1 ya. 1 tambah 4, 5, 5 tambah 2, 7. 3 tambah 7, 10. Berarti 1072. Ya, 1072. Itu jawabannya adalah B. Bisa dipahami ini ya. Kalau belum hafal ini 1 sampai 10 pangkat 3 ini dicari. Kita nggak perlu nyari semuanya, ini yang ditanyakan saja. 7 pangkat 3 berarti 7 kali 7 kali 7. 9 pangkat 3 berarti 9 kali 9 kali 9. Seperti itu. Lanjut ke nomor 8. Nah, ini tentang jaring-jaring, sebenarnya tidak imajinasinya ya yang harus ditingkatkan ini. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang menunjukkan jaring-jaring balok. Yang jaring-jaring balok. Kita bayangkan ini kalau dilipat-lipat yang menjadi balok yang mana. Ini kan tidak mungkin, karena ini nggak mungkin berada di sisi yang sama ini sama ini. Ya, ini juga. Terus ininya beda ini luasnya ya. Isinya beda. Berarti yang paling mungkin ini nomor 3 yang paling mungkin ya. Kalau ini dilipat ini bisa. Jadi bangun balok. Berarti jawabannya adalah yang ketiga, C. Nomor 9. Nomor 9 ini masih jaring-jaring ya. Perhatikan jaring-jaring berikut. Jaring-jaring kubus yang benar. Jaring-jaring kubus yang benar berarti ini kita imajinasikan lagi. Ini kita kalau dilipat ini kira-kira yang bisa menjadi jaring-jaring kubus itu yang mana? Ini jelas tidak ya. Jelas tidak, ini jelas tidak. Ini juga tidak. Jawabannya yang B, yang nomor 2. Bisa dipahami ini ya. Dibayangkan dilipat. Dilipat-lipat yang menjadi
bangun kubus itu yang mana. Terakhir untuk part 1 ini, ya masih jaring-jaring, ini adalah jaring-jaring balok ini ya. Talitha merangkai jaring-jaring balok di samping menjadi balok. Ya, merangkai jaring-jaring di samping menjadi balok. Kemudian dia menyentuh bagian alas dan tutup balok. Jika nomor 6 sebagai alas, maka yang menjadi bagian tutup ada sisi nomor. Nah, kalau balok sih gampang ini ya. Kalau balok yang bangunnya luasnya sama, sisi yang sama itu yang berpasangan. Tapi kalau kubus, karena sama semua, kita cari yang berpasangan saja dulu. Kalau pasangannya itu misalnya yang jadi kanan pasangan dengan kiri, atas, bawah, ya, depan, belakang. Nah, kalau sudah seperti itu, salah satu jadi alas, pasti pasangannya jadi atap. Nah, ini ya, ini kan pasangannya 1, 4 ya, 2, 6 ya, ini nanti 2 sama 6 pasangannya, 3 sama 5. Jadi kalau 1 jadi atap, 4 jadi alas, 2 jadi atap, 6 jadi alas, 3 jadi atap, 5 jadi alas. Ya. Begitu juga sebaliknya. Nah, karena ini 6 jadi alas, berarti yang jadi atap adalah 2. Berarti jawabannya adalah A. Ya. Demikian pembahasan soal asas 2 ini ya, untuk matematika kelas 5 di part 1 ini. Ya, semoga bermanfaat dan tunggu untuk part yang keduanya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe.